Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana kabarnya anak-anak pada pertemuan kali ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tolong dijaga kesehatannya, kemudian perbanyak minum air putih, jangan lupa vitaminnya diminum. Terlebih untuk kalian yang sudah melaksanakan PTM di sekolah ya. Dan jangan lupa jaga jarak, kemudian hindari kerumunan, baik itu di dalam kelas maupun di luar sekolah setelah pulang sekolah. Pulang sekolah usahakan langsung segera mandi, kemudian pakaian seragamnya dicuci sendiri supaya tidak terkontaminasi atau tidak bercampur dengan pakaian keluarga yang lainnya. Kemudian baru kalian bisa berkumpul bersama keluarga di rumah ya. Tolong dijaga sama-sama supaya kita tidak membentuk klaster baru, baik klaster di sekolah maupun klaster di rumah ya. Nah, kita harus lagi-lagi bertemu melalui daring ya. Ibu mohon maaf sekali karena untuk menghafal matematika ini belum bisa dilakukan PTM terbatas. Jadi PTM terbatas hanya mapel-mapel produktif atau mapel-mapel C3 saja yang boleh melaksanakan PTM. Kita bertemunya melalui daring lagi, nggak apa-apa ya. Semoga ini tidak mematahkan semangat kalian dalam belajar, dalam mencari ilmu gitu ya. Jadi ibu juga harus menyiapkan lagi nih materinya untuk pembelajaran daring kita ya. Baik, untuk mengawali kegiatan yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa seperti biasa ya. Semoga Allah ridhoi apapun yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Kemudian Allah mudahkan ilmu yang akan kita pelajari untuk kita serap dan bermanfaat untuk kalian di kedepannya ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini, di pertemuan 9, Ibu akan menyampaikan materi tentang SPLDV. Apa itu SPLDV? Nah, pasti kalian sudah familiar dengan itu ya. SPLDV adalah sistem persamaan linear dua variabel. Ini di SMP sudah pernah dipelajari, baik itu persamaan linearnya maupun sistem persamaan linearnya. Nanti, apa Bu bedanya sistem dengan persamaan saja? Nanti kita bahas di dalamnya ya. Nah, untuk itu, Ibu tidak terlalu bertele-tele dalam menjelaskannya. Ini sebenarnya materi hanya materi pengulangan saja. Selebihnya kalian sudah peroleh di jenjang SMP kemarin, jadi kita tinggal memperdalamnya saja ya. Silahkan disimak video pembelajarannya. Nanti kalau misalkan memang ada yang belum kalian pahami, seperti biasa silahkan ditanyakan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Untuk tugas-tugas kemarin yang belum dikumpulkan, segera dikumpulkan ya, karena kita akan melaksanakan PTM segera. Jadi ibu minta tugas-tugas yang kemarin belum dikumpulkan silahkan diselesaikan ya. Jangan sampai nanti setelah PTS baru kalian kebut, nanti takutnya tidak terpenuhi semuanya ya. Ya, mohon diselesaikan segera. Baik, kita lanjutkan untuk menyimak video pembelajarannya. Silakan disimak, kemudian dipahami benar-benar apa yang disampaikan oleh video pembelajaran ini. Silakan menyaksikan. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang apa sih sistem persamaan linear dua variabel itu dan bagaimana penyelesaiannya. Baiklah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat membedakan bentuk persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Yang kedua, siswa dapat mengetahui pengertian dan bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel. Baiklah, langsung saja. Apa sih pengertian SPLDV itu? Nah, pengertian SPLDV di sini, jika ada dua persamaan linear dua variabel dalam satu kesamaan atau sistem, yaitu AX ditambah BY sama dengan C dan PX ditambah QY sama dengan R, atau A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dan A2X ditambah B2Y sama dengan C, maka dua persamaan itu disebut sistem persamaan linear dua variabel. Nah, akar penyelesaian dari SPLDV ini adalah nilai X dan nilai Y
yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Nah, SPLDV ini merupakan gabungan dari dua persamaan linear dua variabel. Oke, bentuk umum dari SPLDV yaitu ini ya. Perhatikan baik-baik. Dan kemudian contohnya. Nah, di sini yaitu yang pertama. Di mana di sini ada dua persamaan. Yang pertama, 2x ditambah y sama dengan 30, x ditambah 3y sama dengan 15. Nah, perhatikan, untuk variabel di sini harus sama. Persamaan pertama variabelnya yaitu x dan y, maka persamaan kedua juga harus x dan y. Oke, contoh berikutnya di sini yaitu A ditambah 2B sama dengan 7. 3A dikurang 2B sama dengan min 3. Nah, variabel di sini yaitu A dan B. Nah, cara penggabungannya boleh dengan kurung kurawal seperti ini atau dengan kata dan. Nanti kita lihat. Nah, contoh yang ketiga masih sama, variabelnya x dan y. Kemudian contoh yang keempat, nah seperti ini penggabungan dengan menggunakan kata dan. 3P sama dengan 6Q ditambah 2 dan 5P ditambah Q dikurang 7 sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Nah, kalau penyelesaian PLDV, penyelesaiannya itu ada banyak dan membutuhkan waktu yang lama. Dan bagaimana penyelesaian dari SPLDV? Nah, kan tadi tujuan pembelajaran ini adalah menyelesaikan SPLDV. Kemudian, untuk menyelesaikan SPLDV ini yaitu mencari nilai X dan Y atau mencari bilangan pengganti X dan Y yang memenuhi persamaan pertama sekaligus memenuhi persamaan kedua. Nah, syarat yang harus dilalui SPLDV di sini yang pertama, ada lebih dari satu atau ada dua buah persamaan linear yang sejenis. Yang kedua, persamaan linear dua variabel yang membentuk sistem persamaan linear dua variabel, bukan persamaan linear dua variabel yang sama. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh cerita. Rizky adalah seorang tukang parkir mendapatkan uang sebesar Rp17.000 dari 3 mobil dan 5 buah motor. Sedangkan dari 4 buah mobil dan 2 motor ia mendapatkan uang Rp18.000. Tentukan sistem persamaan linear dua variabel dalam bentuk model matematika. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, langkah pertama di sini yaitu kita harus pahami maksud dari soal tersebut. Kemudian, langkah kedua, membuat pemisalan atau model matematika. Nah, di sini pemisalannya yaitu mobil kita misalkan dengan variabel X dan motor kita misalkan dengan variabel Y. Kemudian, langkah ketiga, membuat model matematika atau bentuk aljabar. Nah, 3 mobil dan 5 motor memperoleh Rp17.000. Kemudian 4 mobil dan 2 motor memperoleh Rp18.000. Nah, di sini yaitu bentuk aljabarnya. Persamaan yang pertama, 3x ditambah 5y sama dengan 17. 4x ditambah 2y sama dengan 18. Nah, ini merupakan penyelesaian dari SPLDV. Tapi, untuk penyelesaian selanjutnya yaitu masih membutuhkan cara yang banyak. Untuk penyelesaian
PLDV ini bisa saja kita coba-coba, bisa saja kita kira-kira, pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Maka kita butuh cara untuk menyelesaikannya. Nah, di sini yaitu ada 3 cara. Yang pertama, menggunakan metode grafik. Yang kedua, menggunakan metode eliminasi. Dan yang ketiga yaitu menggunakan metode substitusi. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan metode eliminasi. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan metode substitusi. Oke, kita mulai. Nah, sebelum kita membahas ke penyelesaian menggunakan metode eliminasi dan substitusi, kita harus mengetahui pengertian dari metode eliminasi. Metode eliminasi adalah salah satu cara penyelesaian SPLDV dengan cara mengeliminasi salah satu variabel atau menghilangkan salah satu peubah dengan menyamakan koefisien dari kedua persamaan tersebut. Untuk memperhatikan tanda berikut. Nah, jika positif dikali positif sama dengan positif, dan jika positif dikali negatif yaitu negatif, negatif dikali negatif yaitu positif, negatif dikali positif yaitu negatif. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah penyelesaian metode eliminasi. Nah, yang pertama, menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dari soal, kemudian membuat pemisalan atau model matematika dalam bentuk aljabar. Yang kedua, menentukan variabel yang akan dieliminasi terlebih dahulu dan mengeliminasi salah satu variabel tersebut. Yang ketiga, untuk menentukan nilai dari variabel selanjutnya, yaitu dengan mengalihkan kedua persamaan dengan angka yang sesuai, sehingga kedua persamaan dapat dieliminasi. Kemudian yang keempat, menuliskan himpunan penyelesaiannya. Yang kelima, kemudian memeriksa kembali nilai yang didapat dengan memasukkan ke dalam kedua persamaan. Nah, untuk lebih jelas, kita perhatikan contoh berikut. Ajat berbelanja ke toko buku. Ia membeli 4 pulpen dan 1 pensil. Untuk itu, Ajat harus membayar sejumlah Rp5.500 di toko yang sama. Faiji juga membeli 6 pulpen dan 3 pensil. Jumlah uang yang harus dibayar Faiji sebesar Rp8.400. Tentukan berapa harga untuk 1 pulpen dan harga 1 pensil yang mereka beli di toko tersebut. Langsung kita ke penyelesaiannya. Nah, langkah pertama kita harus membuat model matematika. Nah, diketahui 4 pulpen dan 1 pulpen yaitu harganya Rp5.500. Untuk yang kedua, 6 pulpen dan 1 pensil ya, sama dengan Rp8.400. Yang ditanyakan harga 1 pulpen dan harga 1 pensil. Nah, kita membuat model matematikanya dengan memisalkan pulpennya itu dengan variabel X, pensil dengan variabel Y. Maka diperoleh persamaannya yaitu 4X ditambah Y sama dengan 5.500 dan 6X ditambah 3Y sama dengan 8.400. Oke, selanjutnya langkah yang kedua, menentukan variabel mana yang akan dieliminasi terlebih dahulu. Nah,
kali ini kita akan menghilangkan variabel Y terlebih dahulu untuk menentukan nilai dari variabel X. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengalihkan kedua persamaan dengan angka yang sesuai, yaitu sebagai berikut. Kita perhatikan penyelesaian ini. Pada persamaan 2 akan dibagi dengan 3 untuk menjadikan 3X menjadi X. Nah, nih kita lihat 4X ditambah Y sama dengan 5.500, kita kalikan dengan 3, yaitu 4 dikali 3 12X, 1 dikali 3 yaitu 3Y sama dengan 5.500 dikali 3 yaitu hasilnya 16.500. Nah, yang persamaan kedua kita kalikan dengan 1. Tetap dengan nilai 6X ditambah 3Y sama dengan 8.400. Untuk mengetahui nilai dari variabel Y yaitu dengan mengeliminasi variabel Y pada persamaan 1 dan 2 yang hasilnya menjadi, nah sini 12X ditambah 3Y sama dengan 16.500, 6X ditambah 3Y sama dengan 8.400. Nah, kita kurangkan ya. Di sini 3Y dikurang 3Y yaitu hasilnya 0. Sisa 12X dikurang 6X yaitu sisanya 6X. Dan untuk 16.500 dikurang 8.400 yaitu hasilnya 8.100. Maka nilai X yaitu 1.350. Dari mana 1.350? Dari 8.100 dibagi 6. Maka hasilnya 1.350. Oke, langkah yang ketiga. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai dari Y, maka kita akan mengalihkan persamaan 1 dengan angka yang sesuai yaitu 6 dan mengalihkan persamaan 2 dengan angka yang sesuai yaitu 4. Bagaimana? Contohnya yaitu ini. 4X ditambah Y sama dengan 5.500. Kita kalikan dengan 6. 4 dikali 6 yaitu 24X. 1 dikali 6, 6Y sama dengan, nah 5.500 dikali 6 yaitu 33.000. Ini persamaan yang ketiga. Kemudian selanjutnya 6X ditambah 3Y sama dengan 8.400, kita kalikan dengan 4. 6 kali 4 yaitu 24X, 3Y dikali 4 yaitu 12Y sama dengan 8.400 dikali 4 yaitu 33.600. Ini persamaan keempat. Selanjutnya kita eliminasi variabel X pada persamaan 4 dan 3. Maka hasilnya menjadi, nah 24X ditambah 12Y sama dengan 33.600. Kemudian 24X ditambah 6Y sama dengan 33.000. Kita kurang 24X dikurang 24X yaitu hasilnya 0. 12Y dikurang 6Y yaitu sisanya 6Y. Kemudian 33.600 dikurang 33.000 yaitu hasilnya 600. Nah, Y-nya hasilnya 100. 6.000 dibagi 6. Hasilnya Y-nya 100. Oke, untuk langkah keempat, menuliskan himpunan persamaan dengan nilai X sama dengan 1.350 dan Y sama dengan 100. Maka untuk harga satu pulpen yaitu Rp1.350 dan harga satu pensil yaitu Rp100.
Oke, langkah kelima, kemudian periksa kembali nilai yang didapat dengan memasukkan ke dalam kedua persamaan dengan nilai X-nya yaitu 1350 dan nilai Y yaitu 100. Untuk persamaan yang pertama, 4X ditambah Y sama dengan 5500. Kita substitusikan dengan nilai X-nya 1350 dan nilai Y-nya 100. Nah, didapat 4 dikali 1350 ditambah 100 sama dengan 5500. 4 dikali 1350 yaitu hasilnya 5400 ditambah 100 yaitu 5500. Nah, berarti ini penyelesaiannya benar. Untuk persamaan yang kedua, kita sama substitusikan nilai X-nya yaitu 1350 dan nilai Y-nya 100. Maka diperoleh di sini 6 dikali 1350 yaitu 8100, 3 dikali 100 yaitu 300 sama dengan 8400. 8100 ditambah 300 yaitu hasilnya 8400 sama dengan 8400. Nah, benar. Dengan demikian, harga satu pulpen yaitu Rp1.350 dan harga satu pensil yaitu Rp100. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita ke metode substitusi. Apa sih metode substitusi itu? Metode substitusi yaitu cara menyelesaikan SPLDV dengan menggantikan salah satu variabelnya atau peubah. Nah, untuk itu di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan dari soal, kemudian membuat pemisalan atau model matematika dalam bentuk aljabar. Yang kedua, ubahlah salah satu persamaan menjadi bentuk X sama dengan CY ditambah D atau Y sama dengan AX ditambah B, di mana A, B, C, dan D adalah nilai yang ada pada persamaan. Kemudian carilah salah satu persamaan yang mudah. Kemudian yang ketiga, substitusikan X sama dengan C, Y ditambah D atau Y sama dengan AX ditambah B untuk mencari nilai X dan Y ke dalam salah satu persamaan. Yang keempat, cari nilai dari variabel yang belum diketahui dengan mensubstitusikan nilai X dan Y yang sudah didapat ke dalam persamaan yang mudah. Kemudian yang kelima, mencari nilai yang didapat dengan menggunakan ke dalam kedua persamaan. Oke, untuk lebih memahami, kita perhatikan contoh berikut. Tania membeli kue untuk Idul Fitri. Harga satu kaleng nastar sama dengan 2 kali harga satu kaleng kue keju. Harga 3 kaleng kue nastar dan 2 kaleng kue keju yaitu Rp480.000. Uang yang harus dibayar Tania untuk membeli 2 kaleng nastar dan 3 kaleng kue keju adalah. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya. Langkah pertama, diketahui harga satu kaleng yaitu 2 kali harga satu kaleng kue keju. Kemudian harga 3 kaleng kue nastar ditambah 2 kaleng kue keju yaitu Rp480.000. Membuat pemisalan dengan menggunakan model matematika. Kita misalkan dengan X yaitu kue nastar dan variabelnya yaitu kue keju. Maka X sama dengan 2Y. Ini untuk persamaan, maksud dari ini yaitu harga satu kaleng nastar X sama dengan 2 kali satu kaleng keju, maka 2Y. Untuk persamaan yang kedua yaitu 3X ditambah 2Y dari 3 kue nastar ditambah 2 kue keju sama
sama dengan 4.000 sama dengan 480.000. Nah, ini persamaan yang kedua. Yang ditanyakan, harga 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju. Atau dalam bentuk aljabarnya yaitu 2x ditambah 3y. Oke, selanjutnya langkah kedua, ubahlah salah satu persamaan menjadi x sama dengan cy ditambah d atau y sama dengan ax ditambah b. Carilah persamaan termudah. Pada persamaan 1 yaitu x sama dengan 2y. Kemudian langkah yang ketiga, untuk mencari nilai y, kita substitusikan x sama dengan 2y ke dalam persamaan kedua, sehingga hasilnya yaitu nih 3x, ini kan persamaan kedua, 3x ditambah 2y sama dengan 480.000. Kita substitusikan nilai x-nya yaitu 2y ke persamaan 1. Maka 3 dikali 2y ditambah 2y sama dengan 480.000. Kita selesaikan. Nah, 3 dikali 2 yaitu hasilnya 6y ditambah 2y sama dengan 480.000. Kemudian kita jumlahkan. 6y ditambah 2y yaitu 8y sama dengan 480.000. Kemudian nilai y diperoleh yaitu 480.000 dibagi 8. Maka hasilnya nilai y yaitu 60.000. Kemudian langkah yang keempat. Selanjutnya untuk mencari nilai x, kita substitusikan nilai y-nya yaitu 60.000 yang sudah didapat dalam salah satu persamaan yang tadi. Kita akan substitusikan nilai y-nya sama dengan 60.000 ke dalam persamaan yang pertama yaitu x sama dengan 2y. X sama dengan 2y, kemudian kita substitusikan nilai y-nya 60.000. X sama dengan 2 dikali 60.000. Maka diperoleh x-nya sama dengan 120.000 rupiah. Maka langkah yang kelima yaitu kita periksa kembali nilai yang didapat dengan menemukan ke dalam kedua persamaan. Dengan nilai x-nya sama dengan 120.000 dan nilai y-nya yaitu 60.000. Persamaan yang pertama, x sama dengan 2y. Nilai x-nya yaitu 120.000 sama dengan 2 dikali 60.000. 120.000, 2 dikali 60.000 yaitu 120.000. Nah, penyelesaiannya benar. Untuk persamaan yang kedua yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 480.000. Nilai x-nya yaitu 120.000 ditambah 2 dikali 60.000. 3 dikali 120.000 yaitu 360.000. 2 dikali 60.000 yaitu 120.000 sama dengan 480.000. Penjumlahan dari 360.000 ditambah 120.000 yaitu 480.000. Nah, maka penyelesaian ini benar. Demikian untuk himpunan penyelesaiannya adalah nilai x-nya yaitu 120.000 dan nilai y-nya 60.000. Maka harga untuk satu kaleng kue nastar adalah Rp120.000 dan harga satu kaleng kue keju itu Rp60.000. Nah, kan yang ditanyakan tadi untuk harga 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju. Maka 2x ditambah 3y yaitu nilai tadi harga kue nastarnya itu 120.000 dan nilai y-nya 60.000. Kita kalikan
2 dikali 120.000 yaitu hasilnya 240.000, dan 3 dikali 60.000 yaitu hasilnya 180.000. Maka 240.000 ditambah 180.000 hasilnya yaitu 420.000. Jadi uang yang harus dibayarkan Sania untuk membeli 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju adalah 420.000 rupiah. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel dengan menggunakan metode grafik. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel menggunakan metode grafik. Nah, selanjutnya yaitu sebelum kita membahas mengenai penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik, kita harus mengetahui apa sih metode grafik itu. Oke, metode grafik adalah salah satu cara penyelesaian SPLDV dengan menentukan titik potong antara 2 persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan SPLDV menggunakan metode grafik, berikut ini langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan metode grafik. Nah, yang pertama, membuat sebuah persamaan linear 2 variabel dengan melakukan pemodelan dalam bentuk aljabar. Yang kedua, mencari titik koordinat persamaan X, Y dengan memisalkan persamaan dengan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 sesuai dengan materi yang sudah dipelajari pada materi koordinat Kartesius. Kemudian yang ketiga, gambar grafik kedua persamaan pada bidang Kartesius. Dan yang keempat, yang menjadi penyelesaian pada metode grafik itu yaitu titik potong dari kedua garis yang telah dibuat pada grafik sesuai dengan persamaan garis lurus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan yang kelima, kemudian periksa titik potong tersebut dengan memasukkan titik potong tersebut ke dalam kedua persamaan. Oke, nah selanjutnya yaitu kita lihat contoh. Dan di sini ada contoh, tentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dan Y dikurangi X dikurangi Y sama dengan 1 untuk nilai X dan Y merupakan elemen dari bilangan real dengan menggunakan metode grafik. Oke, kita langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, langkah pertama di sini kita harus mengetahui persamaan dari contoh berikut. Nah, persamaan di sini yaitu X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurangi Y sama dengan 1. Yang ditanyakan, himpunan penyelesaian dengan menggunakan metode grafik. Oke, langkah kedua. Nah, langkah kedua di sini yaitu mencari titik koordinat persamaan atau menentukan titik potong X dan Y masing-masing dari persamaan pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, selanjutnya untuk persamaan pertama, di sini ada persamaan X ditambah Y, yaitu kita mencari titik potong pada sumbu X dengan syarat nilai Y harus sama dengan 0. Nah, ayo kita yang pertama, persamaan pertama di sini X ditambah Y sama dengan 0. Nah, dengan nilai Y yaitu 0, kita masukkan X ditambah 0 sama dengan 5 dan X sama dengan 5. Nah, titik potong pada sumbu X yaitu 5,0. Nah, selanjutnya di sini yaitu
titik potong dengan sumbu Y dengan syarat nilai X sama dengan 0. Nah, persamaan X ditambah Y sama dengan 5, nilai X-nya yaitu 0 ditambah Y sama dengan 5, dan nilai Y sama dengan 5. Maka titik potongnya yaitu 0,5. Nah, untuk persamaan yang kedua, di mana titik potong dengan sumbu X sama, syaratnya harus Y-nya sama dengan 0. Makanya seperti yang sebelumnya, yaitu X dikurang Y sama dengan 1, dengan nilai Y sama dengan 0, X dikurang 0 sama dengan 1, maka diperoleh nilai X yaitu 1. Titik potong yaitu 1,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Nah, kita substitusikan nilai X sama dengan 0. X kurang Y sama dengan 1, yaitu 0 dikurang Y sama dengan 1, min Y sama dengan 1. Nah, kita pindah ruas, yaitu nilai Y sama dengan negatif 1. Maka titik potong dari sumbu Y ini yaitu 0,-1. Jadi, titik koordinat persamaan X ditambah Y sama dengan 5 adalah 5,0 dan 0,5. Dan titik koordinat persamaan X dikurang Y sama dengan 1 adalah 1,0 dan 0,-1. Baik, selanjutnya langkah yang ketiga, gambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada bidang kartesius dengan menghubungkan titik koordinat yang sudah diperoleh, yang kita peroleh tadi, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, kita lihat di sini yaitu untuk yang persamaan X ditambah Y, yaitu titik potongnya tadi 5,0 dan 0,5. Dan persamaan yang kedua, X dikurang Y sama dengan 1, dimana kita memperoleh titik potongnya itu 0,1, negatif 1, dan 3, dan titik potong yang kedua itu 1,0. Nah, kita bentuk garis lurusnya yaitu seperti ini. Maka titik potongnya yaitu di sini, yaitu 3,0. Dengan memperoleh titik potong, kemudian langkah yang keempat, nah, dari gambar grafik di atas, sesuai dengan persamaan garis lurus yang sudah kamu pelajari sebelumnya di kelas 7, yang menjadi titik potong kedua persamaan tersebut yaitu 3,2, dan titik tersebut merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, selanjutnya langkah kelima yaitu kemudian kita periksa titik potong tersebut dengan memasukkan ke dalam kedua persamaan dengan nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan 2. Oke, persamaan pertama yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Nah, kita masukkan nilai X-nya itu 3 dan nilai Y-nya itu 2 sama dengan 5. 3 ditambah 2 yaitu 5 sama dengan 5. Nah, penyelesaian di sini benar. Kemudian kita ke persamaan kedua. X dikurang Y sama dengan 1 dengan nilai X yaitu 3, nilai Y itu 2 sama dengan 1. 3 dikurang 2, 1 sama dengan 1. Nah, di sini benar. Maka demikian, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah Y sama dengan 5 dan X dikurang Y sama dengan 1. Untuk X, Y merupakan elemen bilangan real adalah 3,2. Oke,
Jika masih ada yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar, dan silahkan kalian kerjakan latihan soal yang ada di N-Modul. Baik, cukup sampai di sini. Saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.